dalam pembelajaran observasi bidang studi bahasa Indonesia. Jadi kali ini kita akan membahas tentang menulis. Tapi sebelum kita masuk ke materi, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Tiko pimpin doanya. Semoga apa yang kita doakan di pagi hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa kabarnya hari ini? Kabarnya sehat. Sebelum belajar ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir nak? Siapa yang tidak hadir? Antonio Bu. Yang tidak hadir Antonio. Jaya. Antonio kenapa? Alfa Bu. Apa? Jaya? Alfa Bu. Apa? Tapi ada 2 orang yang nggak datang ya. Siapa lagi? Muhammad Wahyu sakit Bu. Muhammad Wahyu sakit. Nadia Atika sakit. Oh, berarti 2 orang yang alfa, 2 orang yang sakit. Ini pasti tidak menjaga kesehatan ya. Jadi maunya kalau kita mau belajar itu paginya, kalau bisa kita itu istirahat ya, tepat waktu, jaga kesehatan, jaga pola makan supaya kita tetap sehat dan bugar. Kita doakan teman-teman kita dapat pulih dan sehat kembali dan dapat bergabung belajar di kelas. Nah, hari ini kita akan membahas tentang observasi. Hari ini kita akan membahas teks laporan hasil observasi. Jadi di sini, nah, teks observasi ini sudah kita lakukan di beberapa pertemuan. Ini adalah pertemuan terakhir. Di pertemuan terakhir ini kita akan belajar menulis laporan hasil observasi. Ya, ada tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah menulis teks laporan hasil observasi secara logis dari hasil pengamatan di lingkungan sekolah kita. Jadi pengamatannya kita tidak usah keluar. Kita akan mengamati dan mengobservasi di lingkungan sekolah yang mudah dijangkau dan mudah untuk diterjun langsung ke objeknya. Begitu ya. Dari pembelajaran ini ada dimensi profil kelulusan yang akan kita capai. Apa aja dimensi profil kelulusan yang akan kita capai? Yang pertama ada berkenalan, kolaborasi, kreativitas, kemandirian, komunikasi. Jadi nanti pada saat kita menulis, di sini kita harus berkenalan kritis. Kolaborasi itu harus kerja sama. Kreativitas, kita menuangkan gagasan pada saat menulis harus lebih kreatif supaya bacaan kita disukai, diminati oleh orang lain. Orang jadi suka membaca hasil karya teks kita. Di sini ada kemandirian. Kemandirian ini adalah belajar mandiri pada individunya. Komunikasi itu nanti kita mempresentasikan. Itulah 8 profil kelulusan yang harus kita capai untuk pembelajaran hari ini. Ya, kok dia kayak masih ngantuk ini? Masih ngantuk ya? Dia ngomong masih kurang ngeh gitu sepertinya. Iya kan? Ayo kita tunggu semangat dulu. Berdiri. Berdiri. Belakang lihat apa ibu? Sudah? Tepuk semangat. Melihat, mendengar, mengerti, fokus. Ulangi sekali lagi. Masih kurang fokus. Masih ada yang leyo. Masih ada yang belum semangat. Ulangi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar,
informasi yang akurat, yang memang berdasarkan hasil pengamatan yang berbentuk fakta. Jadi dia bukan rekayasa atau bukan hasil imajinasi yang kita tuliskan, tetapi apa yang kita amati itu yang kita lihat, itu yang kita tulis. Paham ya? Jadi untuk pembelajaran yang minggu lalu kita sudah membahas tentang struktur dan kebahasaan dalam teks laporan observasi. Apa aja strukturnya? Yuk, siapa yang masih ingat? Rifki? Yang pertama ada pernyataan umum. Iya, ada pernyataan umum. Yang kedua Kedua, deskripsi bagian. deskripsi Yang bagian. ketiga deskripsi manfaat. Iya, tangan dulu. Oke, masih ingat ya? Berarti sudah fokus walaupun pelajarannya minggu lalu. Sekarang kita kaitkan hasil observasi. Apakah ada kaitannya dengan tes deskripsi? Waktu SMP udah pernah belajar deskripsi kan? Yuk, ada yang masih ingat? Apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi? Ayo, Nurbaiti. Berdiri Nurbaiti, memang Pak kawannya. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara rinci ataupun terperinci menggunakan panca indera agar pembaca dapat menggambarkan atau membayangkan seolah-olah merasakan sendiri tentang suatu objek, peristiwa, tempat ataupun benda. Iya benar, teman-teman. Jadi tes deskripsi itu menggambarkan supaya orang lain itu bisa melihat apa yang benar-benar terjadi, apa yang benar-benar dilihat. Ya. Jadi kaitannya, apakah ada kaitan tes deskripsi dengan teks hasil laporan observasi? Ada kaitannya? Ayo, apa kaitannya? Teks deskripsi dan teks observasi memiliki kekaitan yang erat. Keduanya karena sama-sama memberikan gambaran tentang suatu objek, tempat, atau peristiwa berdasarkan faktanya. Iya benar. Ya benar, tepat jawabannya. Kalau teks deskripsi itu memang sangat berkaitan erat dengan teks observasi. Karena sifatnya sama-sama menggambarkan, menjelaskan tentang hasil pengamatannya. Jadi saling berkaitan. Walaupun dalam penyusunannya itu sedikit berbeda, tapi sangat erat, hampir menyerupai. Paham ya sampai sini? Paham. Selanjutnya, Najis. nah, kita masuk ke bagian langkah-langkah dalam penulisan hasil observasi. Apa langkah-langkahnya? Menentukan topik. Menentukan topik dan tujuan observasi. Yang kedua, melakukan proses observasi. Iya, yang ketiga, membuat tulisan laporan observasi. Yang keempat, mengembangkan kerangka laporan. 5, menyusun teks laporan sesuai dengan struktur. 6, menyunting dan membenahi laporan hasil observasi. Ya, berarti langkah-langkahnya ada 6. Inilah yang harus kita lakukan. Setelah kita melakukan pengamatan, baru kita menulis berdasarkan langkah-langkah yang kita ikuti secara sistematis. Yang pertama, menentukan topik dan tujuan observasi. Ibu punya apa ini? Botol aqua yang berisi air mineral, air putih. Ya. Ini ingin kita observasi. Yang pertama, menentukan topik dan tujuan observasi. Topiknya apa? Mengobservasi sebuah benda. Melakukan proses observasi. Yang kedua, yuk kita lakukan observasi. Berarti kita mengamati, melihat apa yang benar-benar ada. Berarti data informasi yang kita peroleh harus fakta.
label. Ini apa? Bagian dasar botol berbentuk bunga. Sehingga kalau diledakkan tidak jatuh. Jadi itulah yang kita lakukan pengamatan terhadap suatu benda, yaitu botol. Baru kita buat kerangkanya. Setelah kita buat kerangkanya, apa? Kerangkanya itu adalah bagian dari struktur. Kita buat pernyataan umumnya. Kita buat deskripsi bagiannya. Kita buat deskripsi manfaat. Kalau tadi deskripsi manfaat adalah deskripsi pernyataan umum adalah berarti kita menyatakan secara umum tentang botol. Botol aqua merupakan botol yang bentuknya transparan, yang sering dikonsumsi oleh banyak orang, ya, dengan harga yang sangat terjangkau. Kira-kira seperti itu pernyataan umum. Di pernyataan bagian kita menjelaskan membentuk beberapa paragraf dikembangkan dari bagian-bagian botol tadi. Mulai dari bentuknya panjang, berbentuk tabung itu kita jelaskan membentuk sebuah paragraf. Sampai yang 6 tadi, yang hasil observasi kita tadi, itu dikembangkan menjadi beberapa paragraf. Itulah yang dikatakan deskripsi bagian. Yang terakhir deskripsi manfaat dari botol ini, atau manfaat dalam botolnya juga boleh. Tadi yang kita observasi botol, bukan air. Berarti manfaat dari botol. Air apa manfaatnya? Dibawa kemana saja. Iya, mudah dibawa kemana saja dan dapat didaur ulang menjadi pot bunga ataupun bunga hias. Ada lagi manfaat yang lain? Dari segi airnya bermanfaat bagi kesehatan. Kira-kira seperti itulah bentuk teks laporan hasil observasi. Itu tadi di bagian kerangka. Yang keempat, mengembangkan beberapa menjadi beberapa paragraf, ya. Seperti di deskripsi bagian tadi. Yang terakhir, menyusun teks laporan sesuai struktur sudah tadi. Yang keenam, yang terakhir itu menyunting. Apa menyunting? Menyunting itu membaca kembali, memperhatikan di bagian mana ada kesalahan. Kira-kira dari penggunaan bahasanya, dari tanda baca. Ya, kalau ada yang salah di bagian terakhirlah yang harus kita benahi. Maka sebelum dikumpul itu harus diperiksa kembali. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Paham? Oke. Nah, Ibu akan membagi menjadi beberapa kelompok. Dari sana Ibu bagi jadi kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Ya. Nanti pada saat kita melakukan observasi di lingkungan sekolah, berarti kita keluar ke lapangan, tidak di dalam kelas. Ngapain Bu di lapangan? Mengamati atau mengobservasi lingkungan sekolah. Apa saja Bu yang bisa diamati? Kira-kira apa yang bisa diamati? Apa saja yang terdapat di lingkungan sekolah kita? Sudah tahu lah ya, karena setiap hari kita berada di sini, pasti tahu apa saja yang ada di sini. Itu semua bisa diobservasi. Tapi saran dari Ibu, observasinya harus memang benar-benar akurat dan menemukan informasi yang valid. Nah, di sini Ibu mempunyai LKPM. LKPM ini adalah lembar kerja murid. Jadi nanti panduannya berdasarkan LKPM apa yang akan dicari. Satu kelompok satu aja dikasih ya. Mulailah sekarang membentuk kelompok. Dikasih waktu 2 menit.
Tadi pas aku kesini kan. Perhatikan LKD yang sudah Ibu bagi, itu adalah lembar kerja kulit yang dilakukan secara berdiskusi. Jadi sebelum kita keluar lapangan, perhatikan dulu LKD-nya. Jadi go. Sebelum kita keluar kelas melakukan observasi, terlebih dahulu diskusikan yuk. Ini kunci. Ya, sebelum kita keluar dari kelas melakukan observasi, yang harus dilakukan menyusun kerangka terlebih dahulu. Tentukan judul observasinya apa, lalu kerangkanya apa yang mau dituliskan. Tadi kerangkanya berdasarkan struktur. Berarti judulnya dulu, objek apa yang mau diobservasi. Yuk, tuliskan. Tuliskan judulnya di lembar kerja. Objek apa yang mau diobservasi? Tuliskan dulu besar. Ya, bagian pertama tulisan pernyataan umum. Oh, boleh. Tapi manfaatnya nanti buat ya. Enggak apa-apa. Bantu. Ya. Baru untuk deskripsi bagian, judul, deskripsi bagian. Untuk penjelasannya bikin ruang. Baru yang ketiga deskripsi, Sudah ditentukan? Yuk, berarti sekarang kita keluar. Patuhi aturan yang sudah kita tentukan. Tidak boleh kan? Kalaupun observasinya dekat dengan kelas lain, jangan sih. Oke, paham? Sepakat? Ayo kita lakukan pengobservasian di lingkungan sekolah yang dibawa buku dan pulpen sebagai media mencatat informasi yang diperoleh. Silakan. Ayo, kita cepat langkahnya yuk. Langsung cari posisi. Semut, Bu. Semut. Oke, masukkan ke dalam media biar bisa diobservasi ya. Udah berdiri. Ini. Apa yang diobservasi, Nak? Tentang mana pencemaran, Bu? Ya, kalau dalam mengobservasi tadi kan ada bagian-bagian dari objek yang kita observasi. Kira-kira bagian ini kan ada batangnya, baru ada daunnya, kalau ada bunganya, ini ada bijinya, gitu ya. Harus detail bagian batangnya.
batang akarnya, ya daunnya. Terus nanti manfaat dari bunga bucek ini apa? Oke, siap. Selamat mengobservasi ya. Ini kelompok satu. Apa ini yang kalian observasi? Batu. Jadi kalau dalam observasi itu kan ada yang kita lihat bagian-bagian dari batu. Kalau kita lihat dari bentuknya, dari warnanya, terbuat dari bahan apa, itu harus kita amati semuanya gitu. Jadi nanti apa manfaat dari batu ini juga harus ada dalam teks laporan hasil observasi, gitu ya. Nanti yang diobservasi batu bata untuk kelompok satu. Oke, selamat observasi ya. Bawa aja satu batunya nggak apa-apa, tapi yang bagus. Dari sini kan? Dari belakang. Yang di sini pada deskripsi bagiannya belum dibakar lagi. Ngambil duduk dulu di sini. Sudah melakukan pengamatan? Sudah. Ya, ini yang diamati ya. Sekarang bisalah kita masuk ke kelas agar kita bisa menuliskan laporannya. Segera masuk ke kelas ya. Ya, Bu. Nah, udah ketemu? Sudah, objek yang diobservasi. Semut ya? Iya, Bu. Nah, bisalah dimasukkan ke wadah supaya bisa kita amati di kelas dan menuliskan laporan hasil observasi. Iya, Bu. Wow, besar banget. Oke. Bagian-bagian dari batunya ini aja biar bisa dikatakan ke apanya LKPD LKN ini. Tinggal katanya cek ini dibentuk menjadi iya. Ini kan masih poin-poin ataupun data yang kita peroleh secara faktanya. Jadi kita kembangkan atau kita ceritakan menjadi dua paragraf. Ya. Pernyataan ini paragraf juga kita masih pernyataan ini masih sedikit, hanya masih banyak pengertian. Lanjut aja lagi. Banyak yang pernyataan umum untuk ini. Ya, dibantu. Ini kelompok. Nah, ini apa tadi semutnya? Semutnya udah sampai mana? Menuliskan teksnya. Mana teksnya? Bagian pernyataan umum ini bisa ditambah deskripsi bagian. Tadi ada berapa informasi yang kalian peroleh? Ini kalian cetak nggak apa-apa, tapi jangan hancur, dipenyetkan. Oke. Ini semut, guys. Ada berapa informasi tadi yang diperoleh deskripsi bagian semut? Banyak, Bu. 8. Nah, dari 8 itu kembangkanlah kerangka yang kalian dapat menjadi 3 atau 4. Itu ya dari bagian pernyataan umum, bagian dan manfaat. Maksimalnya 4. Oke, lanjut ya. Ini observasi nih. Ini daun sereal. Nah, kalau yang daun sereal model tinggi itu kira-kira berapa? Ini yang udah besar ya. Coba tipenya sudah sampai mana?
deskripsi bagiannya. Tadi informasinya ada berapa informasi yang diperoleh? Ada 3. Oh, sebenarnya ini lebih dari 3. Dari akarnya, batangnya, benangnya, aromanya. Terus daunnya di sini ada apa? Yang bisa melukai tangan ini, ya kan? Itu bisa kita deskripsikan, bisa. Oke, lanjut. Bagian deskripsi bagiannya. Sudah. Ini tadi bunga pucung. Tadi sampai mana? Deskripsi mana? Ini pernyataan umumnya. Nah, tadi informasi yang diperoleh di hasil mengamati, ini ada berapa informasi yang kalian peroleh? Datanya ada berapa? Data faktanya. Dari daun, akarnya, batangnya, bunganya ada? Ada Bijinya. Khasiatnya juga ada ini ya. Oke, lanjut di bagian deskripsi manfaat. Oke, lanjut ya. Ya, apa Kak? Iya. Ada pertanyaan dalam penulisan teks laporan? Iya. Boleh. Tapi dilanjutkan bisa. Dilanjutkan jangan. Nanti waktu pengumpulannya baru kita susun rapi. Dibaliknya boleh. Tapi buat keterangannya deskripsi. Oke ya. Ini dirapikan ya setelah presentasi ya. Meningkatkan sistem imun tubuh. Terus selesai? Belum. Bagian mana lagi yang belum? Berapa menit? 5 menit lah Bu. Disuruh orang tuanya ini 2 menit. Oh ya Bu. Nih, udah sampai mana? Mana terjualnya? Iya, saya punya barang-barang dari kecaman. Kalau nanti udah selesai, kita melakukan persentase di depan kelas. Dari masing-masing kelompok perwakilan 4 orang. Yang
observasi di lingkungan sekolah. Kita buat SPT dulu yuk. Bisa berdiri. Berdiri. Letakkan satu benda yang dapat digenggam di tengah meja. Letakkan satu benda yang dapat digenggam di tengah meja. Yang lainnya bisa disimpan. Yang lainnya bisa disimpan. Oke? Sudah? Dengarkan instruksinya. Dengarkan instruksi actingnya. Kalau ibu katakan clap, berarti tepuk tangan. Kalau ibu katakan boom, tepuk mejanya. Lagi ibu bilang clap, tepuk tangan, boom. Oke. Lalu nanti kalau ibu bilang, anggap aja itu bendanya ya. Ambil bendanya. Tangkap. Itu aja ya. Tangkap. Iya, tangkap. Tangkap gitu nanti baru ambil bendanya ya. Ayo. 1, 2, 3. Ya, clap. Clap. Boom. Clap. Clap. Boom. 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 Clap. Boom. Clap. Boom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
mudah adalah biasanya digunakan sebagai bahan bangunan seperti rumah, dasar lantai dan lain-lain. Dan bahannya cukup kuat, tahan lama dan tahan panas, cocok untuk digunakan. Oke, setelah hasil presentasi dari kelompok 1. Dari kelompok lain ada yang mau menanggapi atau memberikan saran? Ayo. Dinda. Berdiri Dinda. Penjelasan mereka sudah cukup bagus, Bu. Setiap bagian struktur, teks observasinya sudah jelas, secara rinci dan juga dipahami. Hanya itu? Berarti itu adalah ada saran. Ada saran? Tidak ada. Berarti sudah bagus dari hasil penjelasan di bagian teks laporan observasi kelompok 1. Yuk kita beri aplaus dulu. Baiklah teman-teman, sekian dari presentasi kelompok 1. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya dari kelompok 2. Ini batu-batu. Ya, sudah itu sampai Oke. Ini presentasi dari kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Adita Tasya. Kami dari kelompok 2 mengobservasikan semut hitam. Semut adalah jenis serangga kecil yang mudah ditemukan di sekitar rumah dan kamar. Semut hitam memiliki tubuh yang kecil berwarna hitam, terdiri dari kepala, dada, dan perut. Mereka memiliki 6 kaki dan 2 antena yang berfungsi untuk meraba dan berkomunikasi. Semut hitam biasanya berjalan berbaris mengikuti jalur tertentu. Deskripsi manfaat semut hitam adalah semut hitam memiliki beberapa manfaat, yaitu membantu menjaga keseimbangan ekosistem dengan mengesahkan serangga kecil lainnya, mempercepat penguraian sisa makanan. Semut hitam juga membantu penyembuhan pada tumbuhan. Baik, terima kasih hasil dari observasi semut hitam dari kami. Ada masukan ataupun komentar tentang hasil presentase dari kelompok 2? Tidak ada? Ada. Ayo Ica berdiri. Silakan. Berikan saran. Untuk penjelasannya sudah bagus dan rinci. Namun dalam presentasinya kurang di pembagian kerjanya. Kayak si Mido tadi bacanya kurang. Maksudnya kayak kurang kerjanya gitu, Bu. Interpretasinya gitu. Si Dinda lumayan banyak bacanya sama si Dini, tapi si Mido cukup. Berarti harus lebih dijelaskan lagi di bagian pernyataan umum. Berarti masih kurang di bagian pernyataan. Oke, itu adalah saran dari kelompok 1 sebagai perbaikan. Yuk kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Dari kelompok 3, siap perwakilan 3 orang. Bawa ininya. Capek tuh. So pencari. Ayo, inilah presentasi dari kelompok 3. Silakan dimulai. Waalaikumsalam.
Serai adalah tanaman yang biasa dimanfaatkan sebagai penjamur dan bahan minuman. Tanaman ini juga memiliki aroma khas yang sangat segar dan sering dipakai untuk menambah cita rasa. Akarnya memiliki serat yang kuat yang menancap di tanah dan membuat tanaman bisa tumbuh di berbagai jenis tanah. Ada juga batang. Batangnya berbentuk bulat, berlapis-lapis, dan berwarna hijau muda keputihan. Batangnya juga ditumbuk dapat mengeluarkan aroma yang wangi. Ada daun, daunnya juga panjang, tipis, sedikit kasar, dan daun yang panjang memiliki duri-duri kecil yang dapat melukai tangan. Panjang daunnya sekitar mencapai 50 sampai 100 cm. Lebar daunnya 1,5 cm. Serai juga dapat dimanfaatkan sebagai bumbu masakan, misalnya sup, gulai, dan lain-lain. Juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan minuman herbal yang menambah aroma segar. Sekian presentasi kami. Oke, itu hasil persentase dari kelompok 3. Apakah ada kelompok lain yang ingin memberi saran atau kritik sebagai perbaikan dari tulisan mereka? Ayo, Karisa. Oke. Menurut kami, penjelasan kalian tentang serai sudah menarik dan jelas. Tetapi, mungkin akan lebih bagus lagi jika ditambahkan manfaat di bidang kesehatan dan contoh olahannya. Juga mungkin lebih bagus kalau kalian berbicaranya tadi mempresentasikannya lebih lancar. Karena tadi ada kemacetan juga. Dan Niko tadi tidak ada bicara. Itu saja. Itu saran. Ada saran dari kelompok 4 bahwasannya Niko itu hanya menampilkan objek yang diobservasi, maka dia tidak berbicara. Dia hanya memegang mana daunnya, mana batangnya, dia hanya menunjukkan. Terus tadi di bagian yang Karisa katakan, apa tadi Karisa yang kedua? Karisa yang kedua tadi apa? Selain tadi Niko gak berbicara, yang kedua tadi apa? Sarannya supaya perbaikan. Tadi penjelasannya sedikit macet. Penjelasannya sedikit macam-macam, mungkin itu karena grogian. Terus yang ketiga, Bagian manfaatnya mungkin. bagian manfaatnya katanya harus lebih dijabarkan lagi atau dalam bentuk olahan, misalnya serai itu bisa jadi minyak urut gitu untuk anak-anak yang lagi sakit demam. Contohnya seperti olahan ini gitu disebutkan. Tapi tadi tidak ada ya. Mungkin ini untuk saran perbaikan dalam pemeriksaan laporannya nanti. Ya. Ayat selanjutnya dari kelompok 4. Kita dihapus dulu untuk kelompok 3. Ayat kelompok 4 berarti. Waalaikumsalam.
Mari dengarkan presentasi kami dengan ramah. Kenyataan umum, pucuk merah adalah sejenis tanaman perdu yang tak sekuler tadi. Warnanya hijau muda, bentuknya kecil atau memanjang, dengan belakang yang kecil. Bentuknya hampir sama seperti tanaman perdu pada umumnya. Namun saat ini sudah menjadi tren tanaman hias. Deskripsi bagian. Penyewaan dari tanaman ini adalah ujung daun mudanya yang berwarna oranye dan merah. Tak heran bila tanaman ini dikenali dengan pucuk merah. Tajuk tanaman muda yang baru tumbuh akan menyembul indah di sela-sela daun yang hijau. Bunga pucuk merah adalah bunga majemuk yang tersusun dalam mulai berkarang saat mekar. Bunga berwarna putih kecoklatan, putih-putih dikelilingi oleh tangkai sari yang juga berwarna putih dan berukuran lebih panjang. Deskripsi manfaat dari bunga pucuk merah ini yaitu manfaatnya meningkatkan sistem imun tubuh. Kandungan antioksidan yang tinggi membantu menjaga dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh, membuat tubuh lebih tahan terhadap serangan virus dan bakteri serta infeksi. Menurunkan kadar gula darah, beberapa penelitian awal menunjukkan bahwa ekstrak daun pucuk merah dapat membantu menurunkan kadar gula darah sehingga berpotensi menjadi terapi pendamping alami bagi penderita diabetes type 2. Dimanfaatkan sebagai tanaman hias. Manfaatkan sebagai tanaman hias. Bunga pucuk merah ternyata dapat dimanfaatkan sebagai tanaman hias, seperti yang sering kita lihat dari lingkungan rumah ataupun sekolah. Ini bisa juga untuk vas bunga dan dapat memperindah ruangan. Demikianlah hasil observasi yang bisa kami sampaikan. Mengenal bunga pucuk merah, kami berharap setelah mendengarkan penjelasan ini, kita semua semakin peduli dengan lingkungan. Dan lebih mencintai tanaman hias yang ternyata punya banyak manfaat. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Di sini kami juga ada loh penutup pantunnya lagi. Mau dengar nggak kalian? Mau nggak? Mau. Ayo pantunnya. Bagi cerah bunga mereka. Tempat terasa indah. Selesai sudah presentasi tentang pucuk merah. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu belajar. Setelah hasil presentasi dari kelompok 4, apakah ada saran perbaikan dari kelompok yang lain? Ayo. Menurut saya penelitian mereka tentang pucuk merah sudah bagus dan rinci. Oh, udah sangat rinci ya. Oke, beri tepuk tangan dulu. Pada kelompok yang Kalian nggak tahu bentar. Oke. Kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Hasil kesimpulan pembelajaran hari ini tentang observasi. Bahwasanya observasi itu adalah kegiatan mengamati. Ya, mengamati benda, mengamati hewan, fenomena sosial atau kejadian sosial yang lain yang berada di lingkungan. Jadi di sini hasil penulisannya Ibu lihat semuanya sudah memahami. Hanya saja ada kekurangan sedikit bagian dari penyampaiannya mungkin karena kurang pede. Dan sedikit lagi tadi ada saran-saran dari teman
perbaikan, jadi nanti bisa diperbaiki. Jadi observasi ini juga mengingatkan kita peduli terhadap lingkungan. Jadi di dalam suatu lingkungan itu kita juga harus pahami, kita amati, sehingga apa yang sudah kita amati, kita lihat itu bermanfaat bagi kita. Oke, di sini bukunya notes. Nanti ini berbagi, kamu isi dengan refleksi bagaimana perasaanmu tentang pembelajaran hari ini. Bisa dalam bentuk emoji ataupun kalimat-kalimat yang mewakili perasaanmu hari ini. Silakan isi. Perasaan yang mewakili hari ini tentang belajar observasi. Sudah selesai? Kita beri kesempatan untuk kelompok 4 ikut menempelkan hasil refleksi yang mewakili perasaan kita ini dalam pembelajaran menulis teks laporan observasi. Yuk, bisa kita mulai dari kelompok 4. Belum? Dari kelompok mana yang sudah? Ayo, dari kelompok 2 mewakili. Silakan ditempelkan ke papan tulis. Ayo, ini yuk, silakan yuk. Di mana aja bisa, nggak mesti harus tersusun. Ada lagi ayo, kelompok 1 sudah, ayo langsung aja. Bisa, sudah selesai ayo. Refleksinya mewakili perasaannya hari ini. Silakan Mami, Jomi. Oh, terasa nikmat ya? Ayo yang lainnya. Silakan kelompok 1.
Datang, Tim. Silakan datang, Tim. Oke, inilah hasil refleksi atau mewakili perasaan kalian hari ini dalam pembelajaran menulis laporan hasil observasi. Ibu lihat di sini ada yang mewakili perasaannya lagi lope-lope ya. Berarti dia sangat senang dalam pembelajaran menulis laporan observasi. Juga di sini ada rambutnya sampai menebal. Di sini ada kata mantap sekali, mantap men. Berarti dia sangat antusias, sangat menyukai sekali ya, sampai rambutnya pun berubah gitu. Jadi agak keriting-keriting. Lalu di sini ada pernyataan bahwasanya mewakili perasaan, saya sangat senang belajar bahasa Indonesia seperti ini. Terima kasih Bu, dari Niko Juandari Tonga. Dari hasil refleksi ini berarti di sini kalian sangat antusias, sangat bersemangat kali dalam pembelajaran menulis teks laporan observasi. Tadi pun sudah Ibu pantau di lapangan bahwasanya kerja kelompok kalian berjalan dengan lancar, kompak dan aktif, saling bergotong royong dan kerja sama. Demikian hasil pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kehidupan kita. Dan kita beri dulu aplaus untuk semua kelompok.